kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri, Aida Ayu Fitriana, Putri Ayu Maharani, Mira Agustina, dan Fadlika Nuramania Sabana. Kali ini kami akan mempresentasikan materi tentang permasalahan perkembangan anak usia dini dalam aspek sosial emosional pada anak. Pengertian emosi. Pengertian emosi adalah perasaan atau afeksi yang timbul ketika seseorang sedang berada dalam suatu keadaan atau suatu interaksi yang dianggap penting olehnya. Nah, emosi ini diwakili oleh perilaku yang mewakili atau mengekspresikan kenyamanan atau ketidaknyamanan dari keadaan atau interaksi yang sedang dialami oleh individu. Sedangkan menurut Daniel Goleman 1995, emosi adalah suatu kegiatan atau bergejolakan pikiran, perasaan, nafsu setiap seseorang mental yang hebat dan meluap-meluap. Selanjutnya kita bahas tentang perkembangan sosial anak menurut Harlock. Nah, di sini disebutkan bahwa kemampuan perilaku sosial atau bermasyarakat dilakukan sesuai dengan kebutuhan sosial anak. Yang pertama, dorongan untuk bergaul dengan temannya. Yang kedua, bahagia apabila diterima dalam kelompok. Yang ketiga, memahami pikiran dan perasaan kelompok. Yang terakhir, menjaga keharmonisan dan kebersamaan dalam kelompok. Nah, Harlock juga mengemukakan bahwa pada masa anak-anak, emosi anak dapat ditunjukkan dengan berbagai perilaku. Yang pertama, fobia anak, misalnya fobia terhadap cerita hantu, gambar menakutkan, perilaku orang dewasa sengaja menakutinya, tempat tinggi dan gelap, memberikan berbagai motivasi. Yang kedua, rasa cemburu, hilangnya kasih sayang dari seseorang baik secara nyata maupun dugaan saja. Yang kedua, melalui cerita atau drama yang menggambarkan bahwa sifat cemburu dapat membawa kesengsaraan bagi anak tersebut. Selanjutnya, tahapan perkembangan sosial menurut Erikson. Yang pertama, pada usia 0 sampai dengan 1 tahun, di sini mengembangkan kepercayaan pada ibu atau pengasuh utama. Nah, yang kedua, 2 sampai 3 tahun. Nah, di sini mulai belajar berjalan dan keterampilan fisik lainnya yang akan menjadi kemampuan untuk membuat keputusan. Pengalaman berhasil akan membuat anak mandiri, jika anak gagal akan merasa malu. Selanjutnya, pada usia 4 sampai dengan 5 tahun, belajar mengorganisasikan aktivitas untuk mencapai tujuan. Nah, hasilnya bisa menjadi anak yang suka memaksa atau agresif atau sebaliknya. Nah, pada usia 6 sampai dengan 12 tahun, mampu menyerap semua budaya dasar dan norma, termasuk kemampuan akademik dan menggunakan berbagai peralatan. Inti dari perkembangan emosi menurut salah satu ahli menjelaskan bahwa yang penting dalam perkembangan emosi anak usia TK atau anak awal adalah 1. Kemampuan memahami perasaan dengan cara menyebutkan nama perasaan, menerima perasaan, mengekspresikan secara tepat, memahami perasaan orang lain. Yang kedua, kemampuan berlatih membuat pertimbangan. Yang ketiga, kemampuan memahami perubahan. Yang keempat, menyenangi diri sendiri. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa perkembangan emosi anak dibagi menjadi A. Sejak dini, anak kecil sudah mampu merasa dan mengekspresikan emosinya, seperti ketika dia merasa senang, sedih, marah, dan takut. Yang kedua, pada tahun-tahun berikutnya, anak-anak mengalami emosi lain, seperti dia merasa malu, merasa bersalah, dan merasa bangga. Yang ketiga, pada masa prasekolah, anak tidak hanya mengembangkan emosi-emosi tersebut, tetapi juga mengendalikannya. Misalnya, ketika anak tersebut sudah beranjak ke usia yang lebih lanjut, dia dapat mengontrol emosinya atau mengendalikannya. Yang selanjutnya, pada masa ini juga, anak sudah mampu menggunakan bahasa untuk memberi nama pada emosi yang dialaminya. Misalnya mengatakan, "Bu, saya takut. Bu, saya bangga dengan hasil karya saya." Nah, seperti itu.
Nah, yang terakhir, mengembangkan secure attachment sebagai modal eksplorasi dirinya. Contoh emosi yang dialami pada masa kanak-kanak awal. Nah, di sini yang pertama rasa cemas, sesuatu yang diharapkan belum ada jawaban atau penyelesaiannya. Yang kedua, rasa ingin tahu melalui mengajukan berbagai pertanyaan. Misalnya ketika kita memberikan materi pada anak harus menggunakan media. Nah, dengan media tersebut anak-anak akan menggali rasa ingin tahunya, akan bertanya apa itu bu, itu. Yang kedua, iri hati, sifat ingin memiliki sesuatu yang kadang tidak dapat. Misalnya ketika anak tersebut ingin memiliki mainan seperti temannya tapi dia belum memilikinya, jadi rasa iri itu timbul dalam dirinya. Yang kedua, rasa gembira, ketika hatinya merasakan kesenangan. Yang keempat, merasa sedih atau merasa kehilangan sesuatu. Anak-anak akan mengalami rasa sedih ini ketika dirinya kehilangan sesuatu, misalnya kehilangan mainan yang dia sukai. Yang keempat, yang terakhir, merasakan kasih sayang. Ketika anak tersebut merasakan kasih sayang, dia akan merasa senang dan merasa mempunyai penuh cinta. Nah, di sini sebagai kasus atau contoh suatu permasalahan perkembangan yang dialami oleh anak dalam aspek sosial emosionalnya adalah suatu misal ada masalah dalam suatu kelas, satu anak tersebut mengalami gangguan pada emosinya. Dia tidak dapat mengontrol emosinya. Nah, di sini dia itu gampang marah, gampang menangis, terus tidak bisa bersosial dengan temannya, dan dia sering menyendiri. Nah, di sini kita bisa sebut bahwa anak tersebut mengalami perkembangan pada sosial emosionalnya. Nah, sebagai pendidik kita harus menyelidiki lebih lanjut dan menelitinya. Apa sih permasalahan yang dialami oleh anak tersebut? Nah, setelah diteliti, ternyata anak tersebut kurang kasih sayang terhadap orang tuanya. Dia sering diabaikan, tidak diperhatikan, kurangnya komunikasi ketika di rumah. Nah, seperti itu. Jadi kita sebagai pendidik harus melakukan pendekatan terhadap orang tua siswa tersebut. Kita harus berkomunikasi dengan orang tua tersebut dengan baik-baik dan memberikan penjelasan bahwa kasih sayang kepada anak itu sangatlah penting bagi perkembangannya. Nah, sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.